Sepertinya ada yang saling kenal nih. Look at love. Apa sih kak? Alah, nikmatin aja masa-masa SMA begini. Lagi seru-serunya buat cinta-cintaan. Helah, gak cinta SMA mau bahagia aja. Udah, sini duduk. Nih orang perasaan di mana-mana deh. Plot twist banget anjir. Tobi, kakakmu buat aku ya. Gak mau. Shell, jangan isengin Shell. Ganteng kan? Abis itu nanti nikah sama aku, terus kamu jadi anakku, terus nanti kamu ku kasih sunlight hari. Shell, bentar ya, gua ambilin cemilan. Tobi, mau jajan nggak? Ayo ke sana sama kakak. Mau. Gue juga deh, sekalian nyusul Arzel. Dari tadi dia nggak balik-balik anjir. Anjir, kok pergi semua? Kak, gue mau ikut. Gak usah, ngapain, situ aja. Alamak Jang. Enggak. Gue tuh Sky. Semua tipe modelan cowok gue tebas. Apalagi modelan begini. Masa gini aja harus canggung sih? Lo punya adik ya? Anjir. Kok gue panas dingin sih? Iya ada. Oh, segitu kelas berapa kak? Belum sekolah. Oh, by the way kak, mau nanya. Lo sebenarnya disuruh bimbing tuh sama siapa sih? Maksudnya apa alasannya dan kenapa harus lo? Gue agak bingung kak, makanya gue langsung tanya sama lo. Lo nggak perlu tahu banyak buat sekarang, tapi yang nyuruh gue Bu Mega. Dan gue juga nggak tahu alasan Bu Mega nyuruh gue apa. Jadi intinya Bu Mega nyuruh gue buat jadi lebih baik. Gue nggak paham sumpah kak. Tapi perasaan gue nggak. Hal-hal yang mungkin lo nggak sadar, sering telat, gak ngerjain PR, gak matuin peraturan sekolah, bersikap gak sopan. Menurut lo gak bakal terjadi apa-apa ngelakuin hal-hal yang di mata lo sepele. Lo harusnya tahu kalau itu berdampak besar buat masa depan lo. Ubah semuanya pelan-pelan. Perjalanan lo masih panjang. Dari mana lu? Jam segini baru balik. Bukan urusan lu. Gak usah ngelakuin hal yang neko-neko. Besok gua pindah sekolah. Gua bosen. Enak bener tuh ngomong. Lu kira nyari duit gampang. Lagian bukan gue yang nyari. Dan bukan lu juga. Kan ayah. Lu ngomong gitu sekali lagi gua tonjok mulut lo. Salah gua di mana? Bener kan? Emang kita dapat duit lancar dari mana? Kan dari ayah. Kita sekarang gak punya bunda dan ayah kerja sendirian. Minimal hargain kayak apa kayak orang kayak lo gak mungkin paham. Mikirlah. Pindah sekolah gara-gara bosan itu sama sekali gak penting. Lo tuh udah SMA sekarang. Stop bertingkah kayak anak kecil Sohan. Lu peduli sama ayah, emang ayah peduli sama kita? Lagian ortu sultan juga buat apa kalau gak buat anaknya? Ayah fine-fine aja tuh ngirim duit. Lah, kenapa lo yang sewot? Terserah. Anjir, semuanya diam. Pagi anak-anak, jadi hari ini kita bakal kedatangan murid baru dari kota Ono. Saya nggak tahu sih dia pindah karena apa. Mungkin dia bosan. Jarang digoyang. Heh, ala sold out bu, udah nggak nerima anggota tambahan. Mulutmu itu loh. Silahkan Mano Mano masuk. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sohan Ahanjredena. Salam kenal semuanya. Udah gitu doang. Oke, nggak apa-apa. Kenalan saya Bu Mega ya. Kamu silakan duduk di tempat yang kosong aja. Mayan lah, Mayan. 15/10. Enggak ah, gantengan kamu. Lun, dia siapa?
Kamu nanya, ya nggak tahu lah anjir. Lo kira gue kakek dari nenek buyut tetangganya? Ya elah. Di sini kosong nggak? Kosong kok, kosong. Langsung ke pelajaran aja ya. Buat Sohan bisa ikut alur dulu aja. Kalau nggak paham bisa bertanya. Kelas 10 lengkap semua ini ya. Lengkap. Bu. Baik, saya jelasin sedikit materi ya. Bisa dicatat. Hari ini materi kita sosiologi ya. Sosiologi dibagi menjadi beberapa macam. Salah satunya imitasi, simpati, empati, dan motivasi. Oh iya, sugesti juga ada. Nah, dari semua itu ada penjelasannya juga. Sugesti adalah memberikan pandangan kepada orang lain untuk mempengaruhi Day, itu yang di belakang siapa itu? Hello, bangun ayo, bangun. Sky. Hello, itu yang di belakang. Siapapun senggol mejanya dong. Sohan itu digebrak mejanya Sohan. Hua, keluar rohmu. Coba jelasin apa yang saya jelasin tadi. Tuh kan nggak tahu. Awas aja ya kalau saya lihat kamu tidur lagi, saya taruh depan kamu Sky. Perhatikan. Makanya jangan turu. Setelah simpati, empati, imitasi, dan sugesti, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi bisa dibilang dorongan dan stimulus yang diberikan kepada orang lain agar orang tersebut mau mengikuti apa yang disampaikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Wes, mantap sekali nih, poin plus buat kamu. Hah? Apa dia cakep tuh Raju? Ayo kantin woi, lapar. Sabar, lagi jalan anjir. Itu apa woi? Apa? Itu apa? Kok ganteng? Yo, Yeay. Sky, itu masih anak baru. Jangan sampai lo berulah. Ada ibu-ibu anjay. Udah, Pal, udah. Gak bisa. Wah, punya temen gini amat. Abis ini kita sholatin aja, biar cepet tobat. Gas lah. Member baru nih, siapa namanya? Lo nggak denger tadi gue ngenalin diri? Kagak, gue tidur coy. Sohan Ahanjredena. Panggilannya? Seenaknya. Kenalin, gue Sky Ailaska, si suara berdemek. Biasanya sih dipanggil Sky, tapi kalau ribet buat lo, sayang aja gak apa-apa. Jadi gimana nih, dipanggilnya Sohan apa sayang? Sayang. BTW, kantin di sebelah mana? Bisa kasih tahu gue nggak? Gue juga mau kesana sih, yaudah sekalian aja. Ini sekalian keliling-keliling sekolah nggak apa-apa kan? Ya udah. Simpel aja sih. Sekolahnya kelihatan gede tapi nggak sulit kok buat ngafalin tempat-tempatnya. Lu sebelumnya sekolah di mana? SMAS 803. Wah, sama dong kayak punya kakak sepupu gue. Itu juga sebelumnya sekolah abang gue kok. Lah, lu punya saudara? Berapa bersaudara? 2. Lu? Gue mah tunggal. Abang lu sekarang kelas berapa? Udah kuliah. Oh, kirain masih sekolah. Kakak sepupu lo masih sekolah? Masih lah, baru naik kelas 12. BTW, nama abang lo siapa? Siapa tahu kakak gue kenal. Kan mereka satu sekolah. Namanya Woi, pergi galau, gue masih normal anjir. Mama Stilon kok gitu sih? Ini Milea lo, ini Milea. Gue masih lulus bangsat, pergi galau dulu gua. Itu apa? Musang kayaknya. Ayo pulang guys. Gue pengen latihan biola lagi deh. Dah tiba-tiba banget. Sebenarnya nggak tiba-tiba, udah kepikiran dari kemarin-kemarin, tapi nggak gue laku-lakuin, soalnya nggak sempet juga. Takutnya skill gue udah menurun sekarang. Mau main di mana? Di kelas musik.
Ya iyalah, masa di rumah bapakmu? Biola gue di rumah udah rusak. Yakin? Sekolah udah sepi tahu, soalnya udah pada pulang. Ya terus ngapain anjir? Kan lagian ada guru-guru juga. Udah duluan gue. Awas dimakan Sumala. Pale lu Sumala. Kok gue ngerasain aura-aura mistis ya? Apa sih? Kaget, gue kira Sumala. Ya lo aja yang aneh. Kaget-kaget gak jelas. Ya santai aja keles. Ada orang ya? Hebat juga ya tuh orang, bisa main gitar sambil merem-merem begitu anjay. Serba ungu, kok belum pulang? Apa sih? Lo tuh datang-datang ngerusak mood gue tau nggak? Gitu sih. Apa sih orang gue datang-datang baik-baik? Kenapa sih lo tuh kelihatan benci banget sama gue, Ras? Emang gue salah Lo itu udah apa? sok cantik, pick me, sok asik, sok keras, sok paling oke lagi. Buset dah, itu mau ngerosting apa store hafalan? Denger ya, gue tuh sama sekali gak pernah nyenggol lo. Lu aja yang panas-panas sendiri, jadi ugut-ugut Boyolali sana. Dek. Najis. Emang ya, ngomong sama orang otak kosong itu gak ada gunanya. Minimal upgrade dulu itu kendaraan lo. Udah butut, sok konkret. Lebih mending becak abang-abang daripada motor lu yang Bacot, wedus. Sky. Ada apaan nih gerangan? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba bet masak. Ya gak apa-apa sih. Masalahnya ya, yang pertama kita belum masak, yang kedua kita nggak pernah masak, terus yang ketiga kita on masak, terus yang keempat maka kita dari itu, karena kita gak bisa masak. Jadinya ya masak-masak aja, biar makin pinter masak. Nah bener tuh. kita beda keyakinan. Lo berdua yakin, gua enggak. Pal, es batu ada nggak? Masa kita bikin makanan berat gak ada minumannya sih? Oh iya, aduh gak ada lagi. Ada sih di toko depan, lo mau beliin gak Lun? Ya udah, kalian berdua masak dulu aja. Gua ke depan beli bahan-bahan buat minum. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku Sepale bersama Sep. Kita akan mentutorialkan cara memasak yang baik dan benar. Yang pertama, hal yang kita lakukan adalah menambahkan micin. Lalu tambahkan sedikit telur dan diaduk. Lalu tambahkan micin. Dan biasanya saya suka nambahin lada. Lalu ditambahkan dengan micin. Dan untuk memperkaya rasa, kita akan Menambahkan micin. biasanya orang-orang masak naskor pakai kecap ya. Nah kita beda, kita akan mengganti kecap dengan 1 sendok micin. nasi goreng kurang gacor kalau gak pedes. Jadi kita akan Menambahkan micin. Cincang sayuran dibumbui pakai micin, masukin ke wadah, tambahin micin. Dan setelah melakukan semua itu, kita akan menambahkan micin. Nah, baru diaduk. Selagi nunggu Palesa ngaduk, BTW tadi saya
diam-diam menambahkan micin. Nah, nasinya sudah hampir matang nih teman-teman. Nah, sebelum dihidangkan, kita wajib untuk menambahkan Micin? salah, garam. Baru micin. Pal, kebas gue. Ada itu nggak kamar mandi nggak? Di mana kamar mandi lo? Ada itu, kesana aja. Hai guys, aku comeback. Gimana nih? Udah jadi belum? Udah, tapi kayaknya kurang micin deh. Oh, ya udah, tambahin aja. Kecoa. Hei, apa? Kok teriak-teriak anjir? Kenapa? Kayak habis ngeliat kecoa kah aja. Alasa Luna. Pal, makasih buat masak-masaknya. Gue pulang dulu ya. Iya, sama-sama. Hati-hati bawa si Agus, udah malam loh. Ya, santai kali meragukan sepuh ini. Gak bisa direm. Kocak. Tot. Ada orang. Lu jangan di situ. Gue mau terjun. Minggir geblek. Gue mau terjun, lu mau mati apa? Siapa sih itu? Rem gue blang, woi, minggir. Anjir, sumpah. Woi, minggir, woi. Aduh, kak, kaki lo, kak. Aduh, kenapa lo tahan sih motornya? Kepala lo nggak apa-apa? Helm lo mana? Nggak apa-apa, helm gua ketinggalan tadi. Diobatin dulu aja, kak, kakinya. Masih bisa jalan nggak? Bisa. Ke rumah gua sekalian aja ya. Deket sini kok, gua punya obat. Tunggu sini, kak, gua ambil betadin. Sini, kak, gua bantu. Nggak usah, gue bisa sendiri. Nggak apa-apa, lu situ aja. Kalau sakit bilang ya, kak. Permisi. Permisi ya. Iya, santai kok, santai. Sakit nggak? Enggak. Kok bisa sih? Gue jadi lu udah teriak-teriak. Tangan lu juga luka. Yaudah, sini sekalian. Ini berdarah gara-gara nahan kepala gue ya. Sorry ya, kak. Itu tadi kenapa? Remnya blong. Biasa sih suka on si Agus. Agus. Motor gue. Gue minta maaf ya, kak, buat kaki sama tangan lo. Sans, lain kali hati-hati. Dicek dulu sebelum pergi. Terus tadi juga ngapain di tengah jalan malam-malam kayak gitu? Awalnya ke kafe sebelah, terus gue ngedenger suara kucing. Gue ngikutin suaranya. Lo suka kucing ya? Iya. Oh ya? Melihara nggak? Gue udah melihara kucing loh.
Pulangnya waktu dia lapar doang tapi. Dia soalnya suka keluar-keluar kemana-mana. Gua nggak melihara. By the way, rumah lo emang sepi begini ya? Ortu lo kemana? Ortu gue di luar negeri. Iya. Sejak kapan? Dari SMA sih, jadi mungkin kalau ortu gue pulang paling kesini, terus ntar juga balik lagi ke luar negeri. Pulangnya pas kapan aja? Nggak tentu sih, mereka paling pulang waktu ada kepentingan doang. Kalau misalnya nggak ada kepentingan ya jangan harap mereka pulang. Kenapa gitu? Gimana ya kak? Ya begitulah, pikiran mereka mungkin pekerjaan. Gue nggak pernah nemu titik di mana ortu gue pedulin gue, bahkan sedikit aja nggak pernah. Kalau bisa dibilang, gue nggak deket sama ortu gue sendiri. Mereka nggak tahu apa yang di perasaan gue dan juga sebaliknya. Kita sama-sama tertutup. Mereka juga nggak pernah dukung apapun dari gue. Walaupun ortu lo nggak nunjukin perhatian yang lo harapin, itu bukan berarti mereka nggak sayang. Setiap orang tua pasti peduli lah. Gak mungkin enggak. Tapi nggak semua orang tua bisa nunjukin rasa peduli mereka. Ciptain jalan lo sendiri. Walaupun tanpa dukungan, fokus sama hal yang bisa lo kendaliin. Jangan biarin kurang dukungan sama komunikasi bisa bikin lo down.